Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe dulu ya. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Pinsi. Pinsi akan menemani kalian mempelajari materi pembelajaran mengenai peluang. Yuk kita mulai. Setelah mempelajari modul pembelajaran ini, teman-teman diharapkan akan mampu menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah, menentukan ruang sampel suatu percobaan, menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Teman-teman, apakah kalian pernah bermain monopoli atau ular tangga? Untuk menentukan langkah yang harus dijalankan dalam permainan tersebut, kita menggunakan dua buah dadu yang dikocok. Jumlah titik yang muncul dari kedua dadu dijumlahkan dan kita tidak bisa memperkirakan berapa titik yang keluar. Namun, dengan menggunakan teori peluang, kita akan mengetahui berapa peluang yang akan muncul dan akan membantu kalian memenangkan permainan. Apakah kalian tertarik ingin mempelajarinya? Kaidah pencacahan. Adi memiliki dua buah celana berwarna hitam dan biru. Adi juga memiliki 3 buah baju masing-masing berwarna kuning, merah, dan putih. Lalu berapa banyak pasang warna celana dan baju yang dapat disusun? Adi dapat menggunakan kaidah pencacahan untuk memecahkan masalah ini. Dalam kaidah pencacahan, banyak cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan dapat ditentukan dengan memakai salah satu atau gabungan dari metode berikut. Aturan pengisian tempat yang tersedia, permutasi, kombinasi. Dalam metode aturan pengisian tempat yang tersedia, dapat dicari dengan beberapa cara, yaitu diagram pohon, tabel silang, pasangan terurut. Dalam metode permutasi terdapat beberapa aturan atau ketentuan yang perlu diperhatikan. Faktorial dari bilangan asli, permutasi dari unsur yang berbeda, permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, permutasi siklis. Kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia adalah suatu pilihan dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. R lebih kecil atau sama dengan N. Oleh karena itu, dapat dirangkum dalam rumus peluang suatu kejadian dan komplemennya. Metode menghitung peluang dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain menghitung peluang dengan menggunakan pendekatan frekuensi nisbi. Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali. Jika kejadian E muncul sebanyak K kali, maka frekuensi nisbi munculnya kejadian E ditentukan dengan rumus jika nilai N mendekati tak terhingga, maka nilai K per N cenderung konstan mendekati nilai tertentu. Nilai tertentu ini adalah nilai peluang munculnya kejadian E. Dengan demikian, nilai peluang munculnya kejadian E ditentukan dengan rumus menghitung peluang dengan pendekatan definisi peluang klasik.
Misalkan dalam sebuah percobaan menyebabkan munculnya N hasil yang mungkin dengan masing-masing hasil mempunyai kesempatan yang sama. Jika kejadian E dapat muncul sebanyak K kali, maka peluang kejadian E ditentukan dengan rumus menghitung peluang dengan menggunakan ruang contoh. Misalkan S adalah ruang contoh dari sebuah percobaan dan masing-masing dari anggota S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Frekuensi harapan suatu kejadian. Misalkan sebuah percobaan dilakukan sebanyak N kali dan PE adalah peluang kejadian E. Frekuensi harapan kejadian E ditentukan dengan aturan peluang kejadian majemuk. Dengan menggunakan operasi antar himpunan, suatu kejadian baru, sederhana atau majemuk dapat dibentuk dari dua atau lebih kejadian majemuk yang lain. Operasi antar himpunan tersebut adalah operasi gabungan atau union, dilambangkan dengan operasi irisan atau intersection, dilambangkan dengan Adi sedang melempar dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali dan terjadi kejadian-kejadian sebagai berikut. Kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu angka ganjil, ditulis A sama dengan 1, 3, 5. Kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu angka prima, ditulis B, 2, 3, 5. Untuk melihat operasi hitung tersebut dalam diagram Venn, ayo lihat box di bawah ini. Menghitung peluang gabungan dua kejadian. Peluang gabungan dua kejadian A atau kejadian B, dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Peluang gabungan dua kejadian saling lepas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Menghitung peluang dua kejadian yang saling bebas. Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka berlaku. Sebaliknya, jika kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas, maka berlaku. Menghitung peluang kejadian bersyarat. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang kejadian bersyarat. Oleh karena itu, mari kita melakukan percobaan dengan melempar satu buah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali. Ditentukan kejadian munculnya mata dadu prima terjadi lebih dahulu. Ini disebut kejadian bersyarat. Kejadian A dengan syarat B terjadi lebih dulu, ditulis A, B. Dan jika terjadi sebaliknya, kejadian B dengan syarat A terjadi lebih dulu, B, A. Proses terbentuknya kejadian bersyarat A, B digambarkan dalam diagram Venn sebagai berikut. Maka, digunakan rumus sebagai berikut. Peluang kejadian pada pengambilan contoh. Sekarang, kita akan mempelajari peluang kejadian pada pengambilan contoh. Proses pengambilan contoh sebuah kartu sebanyak 2 kali secara berurutan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalkan dari satu set kartu remi terambil kartu as, lalu kartu tersebut dikembalikan sehingga jumlahnya tetap. Dilakukan pengkocokan yang kedua, lalu terambil kartu king pada pengambilan kartu yang kedua. Maka peluang kejadian tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, peluang kejadian terambilnya kartu as pada pengambilan pertama dan kartu king pada pengambilan kedua adalah
Masalah yang sama seperti nomor 1, akan tetapi kartu yang diambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan. Pilihlah jawaban yang tepat. Teman-teman, kalian sudah sampai pada akhir pembelajaran peluang. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya.